Baik ya adik-adik, kita lanjutkan kuliahnya. Jadi kalau kemarin kita telah mendiskusikan tentang pemahaman kita mengenai isu dari bukunya William Dunn, yakni analisis kebijakan publik ini, bahwa sebenarnya isu-isu, baik itu isu-isu, terutama isu-isu kontemporer ini, sebenarnya bisa dipakai ya oleh para pemegang kekuasaan, stakeholder, pemerintah maupun pemimpin perusahaan atau pemimpin lembaga untuk mengeluarkan sebuah kebijakan atau keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat umum begitu. Sebenarnya isu-isu ini bisa didesain sebagai sebuah cara ya untuk menemukan sebuah keputusan yang bisa mendapat dukungan yang luas dari publik atau dari masyarakat itu. Pengertian isu itu sendiri kan kita kemarin sudah menjelaskan bahwa isu ini sebuah fenomena atau peristiwa atau berita yang menimbulkan kesimpang siuran kebenarannya itu. Jadi berita yang remeng-remeng, yang hoax, bisa juga disebut hoax karena memang simpang siur kebenarannya itu. Remeng-remeng kebenarannya itu. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah sumber dari berita itu atau orang yang menyampaikan berita itu dan juga konten dari berita itu, materi dari berita itu. Jadi berita-berita, peristiwa atau fenomena yang menimbulkan kesimpang siuran kebenaran, baik itu kebenaran berdasarkan sumber dari kebenaran itu maupun materi dari kebenaran itu atau isi atau konten dari kebenaran itu, maka itu disebut dengan isu ya. Hoax itu salah satunya, berita-berita isu itu dekat-dekat dengan gosip, juga rumor gitu ya. Nah, biasanya di dalam isu ini karena beritanya menimbulkan kesimpang siuran kebenarannya baik dari sumber maupun konten, maka menimbulkan pro kontra, dua kubu atau tiga kubu yang punya kepentingan ya atau terhadap isu itu, atau bisa tiga kubu, tiga kelompok kepentingan interest group dari isu itu ya. Kalau simpang siurnya itu dari sumbernya yang tidak jelas ya atau sumbernya palsu, maka itu berita itu hoax ya, atau isinya juga palsu itu juga hoax. Tapi biasanya masyarakat kita suka ya dengan isu-isu semacam itu yang menimbulkan kontroversi ya, menimbulkan pendapat pro dan kontra dua kubu atau tiga kubu dari kelompok-kelompok masyarakat itu yang kemudian disebut dengan kelompok kepentingan itu. Nah, dari isu inilah nanti kemudian menimbulkan pro kontra ini nanti kemudian menguat ya, mengerucut menjadi sebuah opini atau pendapat umum, yaitu gagasan-gagasan yang muncul akibat dari respon terhadap isu itu yang menguat ya, yang kemudian menjadi pendapat umum, menjadi pandangan umum di masyarakat. Nah, kalau sudah menjadi pandangan umum inilah kemudian isu itu bisa menjadi keputusan pemerintah atau pemegang kekuasaan atau pimpinan perusahaan atau pimpinan ormas gitu ya. Itu dalam masyarakat modern, masyarakat kontemporer gitu ya. Itu kajian kita tentang isu-isu kontemporer. Sebenarnya kita ingin mengkaji isu-isu yang berkembang yang menimbulkan pro kontra versi. Bisa juga isu-isu kemiskinan di masyarakat, kemiskinan umat Islam, isu-isu hak asasi manusia, isu-isu demokrasi, isu-isu penundaan pemilu misalnya, atau isu-isu terorisme, isu-isu narkoba, isu-isu moderasi beragama, atau isu-isu lain yang relevan dengan kajian mata kuliah kita ini. Ya, baiklah, hari ini saya akan meneruskannya dengan mengkaji bagaimana agama ini ya, karakter dari agama yang menjadi gerakan keagamaan ini. Ya,
kalau kita menggunakan teori yang sederhana saja dari Emil Durkheim misalnya, kita akan menemukan agama yang memang berfungsi ya. Ketika agama turun dari langit ke dunia, ke masyarakat ini lalu memiliki fungsi sebagai perekat sosial, sebagai pembangun solidaritas sosial. Itu pikiran dari Durkheim ini. Jadi menurut Durkheim ini, agama ini kan sistem kepercayaan ya yang muncul di masyarakat, dan sistem kepercayaan ini kemudian dipelihara terus-menerus oleh sekelompok masyarakat lalu menghasilkan sistem ritual yang sama atau sistem liturgi atau sistem peribadatan yang sama. Dari sistem peribadatan yang sama itu lalu muncullah society, komunitas, kelompok itu. Jadi sebuah kelompok ini dibentuk oleh sistem ritual dan sistem teologi dari agama, dan itulah agama. Jadi agama dengan masyarakat itu sama. Karena itulah di Durkheim ini kita bisa mengatakan agama sebenarnya merupakan pembentuk dari integrasi sosial dari masyarakat yang merekatkan masyarakat itu dari berbagai kelompok dan individu itu menjadi sebuah kelompok khusus yang mempercayai satu keyakinan teologi dan satu sistem ritual sehingga menghasilkan sistem sosial itu ya. Itulah yang kemudian agama membentuk solidaritas sosial. Itu pikirannya Emil Durkheim ini dalam bukunya The Elementary Form of Religious Life yang sangat terkenal itu ya. Beliau orang Prancis ini ya. Ada semua saya itu orang Prancis yang melakukan penelitian di suku aborigin Australia. Lalu dia menemukan sebuah kesimpulan ketika dia di Prancis ini, kan dia gelisah kok banyak orang Prancis meninggalkan agama karena memasuki era revolusi industri dan modernitas ini. Lalu dengan teorinya ini di suku aborigin primitif ini, dia menemukan bahwa sebenarnya agama ini dibutuhkan juga oleh masyarakat modern. Melalui penelitian agama primitif itulah dia ambil tesisnya bahwa masyarakat modern pun yang sudah maju pun juga membutuhkan agama sama dengan masyarakat primitif karena memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang sama, yaitu semua masyarakat itu memiliki sistem kepercayaan yang dipelihara terus-menerus yang menghasilkan sistem teologi, keyakinan yang kuat atau bahasa Islamnya akidah. Lalu dari akidah ini ditopang dipelihara oleh sistem ritual, sistem peribadatan, sistem liturgia, sehingga dari dua ciri ini, sistem teologi dan sistem ritual ini menghasilkan sistem sosial sebuah kelompok yang membuat individu-individu ini ya membentuk sistem sosial karena memiliki keterikatan dengan sistem kepercayaan dan sistem ritual itu yang kemudian dihasilkan society ini. Makanya dalam antara agama dengan society sulit dibedakan, bahkan sama ya, agama itu ya masyarakat, masyarakat itu ya agama, karena sama-sama ya yang membuat masyarakat itu ada juga karena agama, yang buat agama itu ada juga karena masyarakat. Saya kira itu ya adik-adik ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, silakan absennya diteruskan.